harapan dan memandum harapan kita semua idealnya idealnya adalah uang desa ini bisa mengurangi pengangguran dan menyentuh kelompok rentan. Tapi tidak semudah teori itu, karena tidak mudahlah, maka dititip uang itu di kepala desa dan prosedurnya sederhana lah. Sederhana sekali prosedurnya, tapi sangat tergantung pada kemampuan, dan kita berdoa pada pendamping juga, mereka juga orang baru tentu butuh waktu. Tapi mudah-mudahan dengan sudah 5 tahun kelima ini mudah-mudahan paling tidak kita percepat proses. Memang dia itu dimulai dari APBK-nya disahkan, kemudian juga yang bola sama kami ya, APBK disahkan, dibawa ke provinsi, di provinsi dievaluasi, kemudian balik ke kabupaten, nanti ada nomor register yang dipakai untuk membuat perbuk. Segitu tugas kami, Pak. Baru nanti tugas kepala desa. Ini kita sepakat serentak, provinsi juga ikut, kabupaten juga ikut. Baru teman-teman di tingkat kepala desa yang selama ini alamiah cairnya bulan 5. Mudah-mudahan ini dengan kita kompak semua ini Januari. Kita usahakan Januari, Pak. Iya, rakor ini yang pertama adalah sinkronisasi pembangunan antara kabupaten dengan desa. Artinya memang pembangunan itu dari desa, kabupaten sampai pembangunan nasional tentu harus punya sinkron dan tujuan yang sama. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 5 hal yang menjadi prioritas kabupaten yang memang harus masuk ke dalam kebijakan kampung atau desa. Yang pertama tentang pelaksanaan syariat Islam, kemudian masalah kebersihan, masuk penanganan sampah secara bersama, di mana setiap desa harus mengadakan tempat transportasi sampah becak, kemudian harus ada TPS, dan memungut sampah ini dari rumah-rumah, meletakkan di TPS, kemudian dari TPS ke TPA adalah urusan kabupaten. Kemudian di bidang pendidikan, juga harus ada sinkronisasi, karena memang di desa itu ada pendidikan formal dan juga ada pendidikan non formal, termasuk nanti pemberian beasiswa bisa juga untuk dibiayai dengan dana desa. Kemudian di bidang kesehatan, seperti disampaikan oleh Pak Sekda Aceh tadi, bahwa memang ada beberapa persoalan kesehatan, termasuk salah satunya adalah stunting. Nah, bagaimana posyandu, pemberdayaan posyandu, kemudian ada pemberian makanan tambahan, ini juga harus menjadi tanggung jawab juga di desa. Jadi setiap desa kita sudah keluarkan perbuk bahwa memang untuk mengaktifkan posyandu. Kemudian juga kader-kader posyandu ini diberi tunjangan. Terus kemudian ada lagi di bidang pemuda dan olahraga. Bidang pemuda olahraga ini juga menjadi prioritas dalam pembangunan, karena memang di desa itu sekarang narkobanya luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan pemberdayaan pemuda, pemberantasan narkoba, insyaallah kalau ini bisa berjalan, dan sudah terjadinya sinkronisasi antara kabupaten dengan pembangunan di kampung yang ada 604 kampung di Kabupaten Aceh Besar. Program fisik ada, tapi yang selama ini kan di desa-desa hanya fisik semata, membangun jalan, membangun gapura, membangun rumah sewa, membangun gedung, ya, kemudian membangun saluran-saluran, pagar kuburan, yang semua itu kan tidak ada dampak efek pada ekonomi. Nah, oleh karenanya ini pemberdayaan ekonomi menjadi prioritas juga dalam pembangunan seperti tadi. Aceh Besar, alhamdulillah setiap tahun kita sudah mampu menurunkan angka kemiskinan setiap tahun 1%, dari 15 menjadi 14 dan sekarang 13%. Nah, artinya memang ini tidak terlepas dari peran di desa, peran pemerintahan desa yang penganggarannya sangat bagus, dan kita realisasi di Aceh, ya, kabupaten yang besar. Tadi sudah disampaikan oleh di PMG bahwa kita nomor 2 realisasi tercepat, Nagan, Aceh Besar, PD Jaya, Aceh Jaya. Jadi antara kabupaten-kabupaten yang besar itu, Aceh Besar lah yang paling cepat realisasi terhadap dana desa ini. Iya, Siltap artinya sudah komitmen kita bersama, dan itu adalah merupakan PPI, ya, PPI nomor 7 tahun 2019, ya.